Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatuz Zakiyah dari SMA Negeri 11 Batam. Di sini saya mau melakukan pengimbasan, yaitu mengajak dan memberitahu pelatihan apa yang sudah saya lakukan yang ada di SIM PKB. Jadi di SIM PKB Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajaran itu ada beberapa pelatihan yang bisa diikuti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan prakarya. Jadi materi hari ini pengimbasannya yaitu keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi sekarang ini karena sudah di era digital, banyak sekali aplikasi-aplikasi dari teknologi yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran, termasuk Google. Jadi karena teknologi sudah semakin canggih, jadi materi saya fokuskan kepada tadi ada saya singkatan tersendiri antara ekonomi dan prakarya. Kenapa? Karena Google mengajarkan banyak hal, tetapi Google tidak mengajarkan etika. Makanya saya selalu berpesan kepada anak-anak, kita saling mengingatkan tentang etika dan perilaku kita. Karena di Google sudah banyak kita temui materi-materi yang bisa kita adaptasi untuk pembelajaran kita. Nah, keterampilan non teknis pelatihan saya ini saya ambil dari SIM PKB. Nah ini, keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi dari program Guru Belajar dan Berbagi. Jadi ada nanti kalau Bapak Ibu masuk di SIM PKB, ada program Guru Belajar dan Berbagi. Dalam tantangan selalu ada kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan lebih tangguh. Ini harus kita. Jadi guru itu harus terus belajar walaupun kita sudah mengajar. Dalam pelatihan saya ini, yaitu saya mengambil seri semangat guru. Jadi kita tetap harus semangat di era pandemi ini, tetap harus sehat, tetap harus kuat, karena itulah kunci menghadapi pandemi kita. Jadi materi dari seri semangat guru ini ada 6. Ada 6 materi yang saya pelajari. Yang pertama adalah resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. 4, communication, komunikasi efektif. 5, empowered teaching, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam adalah collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Ini adalah materi yang saya ikuti dalam pelatihan keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Lanjut Bu. Nah, dalam langkah belajar ini, dalam langkah pembelajaran pelatihan keterampilan non teknis ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Ini di SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing. Yang kedua, tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tadi ya sudah saya sebutkan di depan, ada resilience, ada critical thinking, ada apa lagi tadi ya? Ada creativity, communication, empowerment, dan kolaborasi, benar Pak Sofian tadi. Kemudian yang ketiga ada tahap peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 JP. Jadi ini adalah bagian juga dari pengimbasan, yaitu saya mengajak Bapak dan Ibu guru semuanya, ayo kita belajar bersama-sama mengikuti pelatihan yang ada di SIM PKB. Saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini, keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi, angkatan 1 dan angkatan 5, tapi tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena saya tidak melakukan pengimbasan yang seperti saya lakukan sekarang. Jadi ayo kita belajar bersama-sama. Ini adalah angkatan ke-8 saya mengikuti keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi ayo kita belajar sama-sama, semangat, jangan kendor walaupun di tengah pandemi. Itu saja
sedikit tentang pelatihan adaptasi teknologi. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Coba kembali ke awal, Den. Iya, saya mau. Foto itu. Bukan satu lagi, yang awal tadi. Nah. Mana judulnya tadi? Ini. Satu lagi ke depan. Itu. Oh, ini. Kalau di sini memang aturan penulisannya seperti ini ya. Oh. Komunikasi, negosiasi, kompromi. Oh iya, terima kasih Bu Yelni atas kritikannya. Ini kan critical thinking ya, jadi guru itu harus bisa berpikir kritis. Jadi Bu Yelni berpikir kritis atas slide yang saya tampilkan, yaitu saya mengajar ekonomi dan prakarya. Di situ saya tulis ekonomi, kemudian di bawahnya itu ada huruf kapital di tengah-tengah. Kenapa? Di tengah-tengah itu adalah kata ekonomi. Nah, itu dari singkatan dari ekonomi, etika, berkomunikasi, negosiasi, dan kompromi. Komunikasi juga ada di dalam tahap pembelajaran keterampilan non teknis, ada communication. Kemudian prakarya itu adalah perilaku dan kepercayaan. Itu singkatan yang saya buat sendiri sebagai acuan karena kita sekarang sudah era digital, kita bisa melihat apapun di internet, melalui YouTube, melalui Google, tapi satu yang Google itu tidak ajarkan, yaitu etika. Jadi kita sebagai guru jangan mau atau jangan pantang menyerah. Kita tidak boleh digantikan oleh Google. Peran guru tetap harus ada sebagai apa? Sebagai motivator dan sebagai contoh etika yang baik. Satu lagi. Boleh. Saya kan jurusan bahasa Arab. Boleh. Kira-kira bisa masuk tak saya di SIM PKB yang seperti ini pelatihannya? Bisa. Jadi pelatihan keterampilan non teknis ini adalah salah satu pelatihan yang ada di SIM PKB. Ada 11 kalau tidak salah pelatihan yang ada di SIM PKB. Minta tolong Bu Deni, ada di slide paling terakhir. Sebentar. Nah, ini. Jadi dalam program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi di SIM PKB, di grup kita masing-masing itu ada 11 pelatihan yang bisa kita ikuti. Yang 11. Yang pertama ada literasi dan numerisasi, guru merdeka belajar. Yang ketiga semangat guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Ini yang sedang saya ikuti. Yang nomor 4 ada pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian yang kelima ada guru belajar PAUD. Yang keenam belajar mandiri calon pendaftar guru P3K. Yang ketujuh ada panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Yang kedelapan ada pendidikan inklusif, ke-9 ada AKM, 10 ada PKH, dan 11 ada masa pandemi COVID-19. Ini ada 11 pelatihan yang setiap saat bisa diupdate. Bisa Bapak Ibu ikuti, bisa pilih. Nah, pelatihan yang sudah saya ikuti itu ada 4. Yang pertama saya sudah mengikuti pelatihan 1 literasi dan numerisasi, yang kedua guru merdeka belajar, yang ketiga AKM, asesmen kompetensi minimum, yang kelima pendidikan inklusif. Nah, masalahnya di keempat ini yang pendidikan inklusif saya tidak melakukan pengimbasan, jadi saya tidak tuntas. Tidak tuntas karena tidak melakukan pengimbasan. Yang kelima yang sedang saya ikuti ini adalah semangat guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi saya mengajak sama-sama Bapak dan Ibu guru untuk kita terus melakukan pelatihan. Masih ada banyak pelatihan yang dibuka oleh SIM PKB. Ayo kita sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya?